Aku terbangun dengan keringat lentohok tubuhku, telepon berdering di tengah malam yang gelap gulita. Suara ibu di ujung sana bergetar, "Sari, kakakmu kecelakaan mobil parah, dia di rumah sakit sekarang." Hati aku hancur seketika, tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika aku tiba di rumah sakit, orang yang menunggu di samping tempat tidur kakakku adalah dia, Rina, manajer kedai kopi yang selama ini aku cintai diam-diam. Dan kini dia mengaku sebagai teman dekat kakakku. Aku berdiri di pintu ruangan Icu, napasku tercekat. Kakakku, Andi, terbaring dengan selang oksigen dan monitor yang berbunyi bip-bip tak henti. Ibu duduk di kursi, wajahnya pucat pasi, tangannya memegang tasbih sambil berdoa pelan. Tapi mata aku langsung tertuju pada wanita yang berdiri di samping tempat tidur, memegang tangan Andi dengan lembut. Rina. Rambut pendeknya yang selalu rapi, senyumnya yang biasa menyapa pelanggan di kedai kopi favoritku, tapi kini ekspresinya penuh kekhawatiran. "Sari," katanya pelan, "mata kami bertemu, dan ada kilatan aneh di sana, campuran antara kelegaan dan ketakutan." Aku mendekat, mencoba menahan air mata. "Kak Andi, apa yang terjadi?" tanyaku pada ibu. Ibu menjelaskan dengan suara parau bahwa Andi mengalami kecelakaan saat pulang dari pertemuan bisnis malam itu. Mobilnya menabrak pembatas jalan karena mengantuk. Tapi yang membuat aku terguncang adalah cerita ibu selanjutnya, untung ada Rina yang menelepon ambulans. Dia bilang dia teman dekat Andi, sering bertemu di kedai kopi. Rina. Teman dekat Andi. Aku menatapnya tajam. Selama 6 bulan terakhir, aku sering ke kedai kopi itu bukan karena kopinya enak, tapi karena Rina. Wanita berusia 28 tahun itu selalu membuat hatiku berdegup kencang. Kami sering mengobrol, dari hal sepele seperti cuaca hingga mimpi-mimpi pribadi. Aku merasa ada ikatan, sesuatu yang lebih dari sekadar pelanggan dan manajer. Tapi sekarang, dia di sini sebagai teman kakakku. Apakah ini kebetulan, atau ada yang disembunyikan? Pagi harinya, dokter mengatakan Andi selamat, tapi butuh waktu pemulihan panjang. Ibu pulang untuk istirahat, meninggalkan aku dan Rina di ruangan. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku langsung, nada suaraku lebih tajam dari yang kuinginkan. Rina menunduk, tangannya masih memegang gelas kopi yang sudah dingin. Aku memang teman Andi. Kami bertemu beberapa bulan lalu, dia sering ke kedai untuk meeting. Kemarin malam kami janjian makan malam, tapi dia bilang ada urusan mendadak. Lalu aku dengar kabar kecelakaan dari polisi. Aku merasa dunia berputar. Andi, kakakku yang selalu protektif, yang tahu aku lesbian sejak kuliah tapi tak pernah menjuge, sekarang berteman dengan wanita yang aku suka. "Kamu tahu siapa aku?" tanyaku, mencoba mencari tahu. Rina mengangguk pelan. "Andi pernah cerita tentang adik perempuannya yang pintar dan mandiri. Sari, kan? Aku tak menyangka kita akan bertemu seperti ini." Obrolan kami terputus ketika Andi terbangun. Matanya membuka pelan, dan senyum lemah muncul di wajahnya. "Sari." Rina, gumamnya. Aku mendekat, memeluknya hati-hati. "Kak, jangan bikin kami khawatir lagi." Andi tertawa kecil, tapi matanya berpindah ke Rina. "Terima kasih udah nemenin, Rin." Rina tersenyum, tapi aku melihat ada sesuatu di balik senyum itu, keraguan. Hari-hari berikutnya, aku sering ke rumah sakit. Rina juga, dengan alasan menjenguk teman. Tapi setiap kali kami bertemu, ada ketegangan yang tak terucap. Suatu sore, saat Andi tidur, kami duduk di koridor. "Kenapa kamu sering ke kedai?" tanya Rina tiba-tiba. Aku terkejut, tapi menjawab jujur, "Karena kopinya enak. Dan orang-orangnya ramah." Dia tertawa pelan. "Atau karena aku?" Hatiku berhenti sejenak.
Apakah dia tahu? Tapi aku menggeleng, jangan GR. Malam itu aku pulang ke apartemen kecilku di Jakarta. Pikiranku berantakan. Aku, Sari, 25 tahun, lulusan psikologi yang sekarang kerja sebagai konselor di sebuah LSM, selalu menyembunyikan orientasi seksualku dari keluarga kecuali Andi. Ibu, seorang guru pensiun yang taat beragama, pasti akan hancur jika tahu. Ayah sudah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan kami dengan nilai-nilai tradisional yang ketat. Dan sekarang, Rina muncul sebagai teman Andi. Apakah ini pertanda atau justru bencana? Beberapa hari kemudian, Andi keluar dari rumah sakit. Kami rayakan kecil-kecilan di rumah ibu di pinggiran Jakarta. Rina diundang, tentu saja. Saat makan malam, Andi bercerita tentang pertemanannya dengan Rina. Rina ini hebat, loh. Dia kelola kedai sendirian setelah orang tuanya meninggal. Inspiratif banget. Ibu mengangguk setuju, bagus, nak. Kamu butuh teman yang baik. Aku diam, tapi hati aku panas. Mengapa Andi dekat dengan Rina? Apakah ada yang lebih? Setelah makan, aku dan Rina membersihkan piring di dapur. Andi bilang kamu lesbian, bisik Rina tiba-tiba. Aku membeku, piring hampir jatuh. Dia cerita. Rina mengangguk. Dia khawatir kamu kesepian. Katanya kamu butuh teman yang mengerti. Kemarahan membara di dadaku. Andi, kenapa kamu campur tangan? Tapi di balik itu ada kelegaan, Rina tahu, dan dia tak menjauh. Hari berikutnya aku ke kedai kopi lagi. Rina menyapa seperti biasa, tapi ada bedanya sekarang. Kami ngobrol lebih dalam. Dia cerita tentang masa lalunya, tumbuh di keluarga konservatif di Bandung, tapi sejak remaja sadar suka sesama jenis. Aku sembunyikan dari semua orang, termasuk keluarga. Mereka pikir aku single karena sibuk kerja. Aku mengangguk, merasa terhubung. Sama seperti aku. Ibu pasti tak terima. Perlahan, pertemuan kami jadi lebih sering. Bukan di kedai, tapi di taman atau kai kecil. Kami berbagi cerita, mimpi, dan ketakutan. Rina bilang, aku suka kamu sejak pertama kali kamu datang. Tapi takut, karena kamu adik Andi. Aku tersenyum, aku juga. Cinta kami mulai bersemi diam-diam, tapi bayang-bayang Andi selalu ada. Apakah ini pengkhianatan? Suatu malam, Andi menelepon. Sari, aku tahu kamu dan Rina dekat. Hati-hati, ya. Jangan sampai ibu tahu. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku diam, tapi hati aku bergejolak. Ini baru awal dan sudah ada konflik. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Cinta kami tumbuh seperti bunga liar di tengah badai, tapi semakin dalam, semakin banyak duri yang menusuk. Setelah pengakuan itu, aku dan Rina mulai bertemu lebih sering, tapi selalu hati-hati. Jakarta yang ramai jadi saksi bisu pertemuan kami, di taman kota saat senja, atau di sudut kai yang tak terlalu populer. Kami tak pernah berpegangan tangan di depan umum, takut mata-mata masyarakat yang selalu siap menghakimi. Suatu hari, Rina mengajakku ke apartemennya di kawasan Kemang. Aku ingin kamu lihat tempatku, katanya pelan. Aku ragu, tapi setuju. Apartemennya sederhana, penuh buku psikologi dan seni, mirip minatku. Kami duduk di sofa, minum teh hangat. Aku tak pernah bawa orang ke sini, bisiknya. Tangannya menyentuh tanganku, dan untuk pertama kali, kami berciuman. Lembut, penuh perasaan yang tertahan. Tapi setelah itu, aku panik. Bagaimana kalau Andi tahu? Dia temanmu. Rina menarik napas dalam. Andi tahu aku lesbian. Dia yang perkenalkan kita secara tak langsung. Tapi dia tak tahu perasaanku padamu.
Aku terdiam. Andi, kakak yang selalu melindungiku, sekarang jadi penghalang tak terlihat. Malam itu aku pulang dengan hati campur aduk, bahagia karena Rina, tapi gelisah karena rahasia ini. Keesokan harinya, di kantor LSM, aku konsultasi dengan klien, seorang gadis muda yang diusir keluarga karena orientasinya. Ceritanya mirip denganku, tekanan masyarakat Indonesia yang masih konservatif, di mana agama dan norma sosial mendominasi. Aku tak punya tempat tinggal, katanya sambil menangis. Aku peluk dia, tapi dalam hati, aku bertanya, apakah aku juga akan berakhir seperti ini jika ibu tahu. Malamnya, Andi datang ke apartemenku. Sari, kita bicara. Matanya serius. Dia tahu. Rina cerita padaku. Kalian pacaran. Aku menggeleng tapi Andi tak percaya. Aku senang kalian dekat, tapi hati-hati. Ibu mulai curiga kenapa Rina sering ke rumah. Dan aku punya rahasia sendiri. Aku terkejut. Apa? Andi menunduk. Aku suka Rina dulu. Tapi dia tolak, bilang dia lesbian. Makanya aku perkenalkan dia padamu, berharap kalian cocok. Pengkhianatan. Aku marah. Kak, kamu pakai aku untuk lupakan perasaanmu. Andi menggeleng. Bukan. Aku ingin kamu bahagia. Tapi sekarang aku takut. Kalau ibu tahu, dia bisa sakit jantung lagi. Ibu memang punya riwayat jantung sejak ayah meninggal. Andi pergi, meninggalkan aku dengan pertanyaan, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Hari-hari berlalu, konflik semakin dalam. Rina dan aku bertengkar pertama kali. Kenapa kamu tak bilang Andi suka kamu dulu, tanyaku di telepon. Rina diam sejenak. Aku tak mau kamu salah paham. Itu masa lalu. Tapi aku tak puas. Ini bukan masa lalu kalau Andi masih dekat denganmu. Kami putus sambungan dengan amarah. Di kantor aku tak fokus. Bosku, Bulina, perhatikan. Sari, kamu kelihatan lelah. Ada masalah. Aku cerita samar-samar, tanpa detail. Bulina, yang juga aktis Hakud, bilang di Indonesia, cinta seperti ini penuh risiko. Tapi jangan biarkan masyarakat hancurkanmu. Kata-katanya menguatkan, tapi realitas berbeda. Suatu akhir pekan, ibu menelepon. Sari, datang ke rumah. Ada yang mau dibicarakan. Hatiku deg-degan. Di rumah, ibu duduk dengan Andi. Kenapa kamu sering bertemu Rina? Dia teman Andi, tapi kok kayaknya lebih. Ibu curiga. Aku bohong, cuma teman, Bu. Tapi ibu tak percaya. Jangan bohong. Ibu dengar dari tetangga kamu sering keluar malam. Jangan-jangan kamu. Seperti yang dulu di kuliah. Aku ingat masa kuliah, pacar pertamaku, tapi putus karena tekanan. Ibu pernah curiga, tapi Andi tutupi. Sekarang, ibu tekan lagi. Ibu tak mau anaknya menyimpang. Kita keluarga baik-baik. Kata-katanya menusuk. Aku menangis, tapi tak akui. Andi diam, tak bantu. Malam itu aku hubungi Rina. Ibu curiga. Kita harus hentikan. Rina menangis di telepon. Jangan. Kita bisa hadapi bersama. Tapi aku takut. Aku tak mau ibu sakit karena aku. Kami bertengkar lagi dan aku putuskan hubungan. Beberapa hari kemudian, Andi datang lagi. Sari, kamu salah. Rina hancur. Dia bilang dia cinta kamu beneran. Aku marah. Ini salahmu. Kenapa kamu campur? Andi mengaku aku cemburu awalnya, tapi sekarang aku dukung kalian. Aku akan bantu bicara ke ibu. Tapi aku ragu. Apakah Andi tulus atau ada agenda lain?
Konflik mencapai puncak ketika Rina datang ke apartemenku. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya. Kami berpelukan, tapi pintu terbuka, Andi masuk tanpa ketuk. Apa ini? Tanyanya terkejut. Aku panik. Kak, ini bukan apa-apa. Tapi Andi marah. Kalian bohongi aku. Dia pergi, meninggalkan kami dalam diam. Malam itu aku renungkan. Cinta ini penuh pengorbanan, kehilangan kepercayaan Andi, risiko ibu tahu, dan tekanan masyarakat. Tapi Rina bilang kita harus pilih bahagia atau aman. Aku tak tahu jawabnya. Badai semakin kencang, menyapu segala kestabilan yang tersisa. Setelah insiden itu, Andi menghindari aku dan Rina. Teleponku tak dijawab, pesanku tak dibalas. Ibu mulai lebih sering menelepon, menanyakan kabar dengan nada curiga. Sari, kamu baik-baik saja? Kenapa Andi kelihatan murung? Aku bohong lagi, mungkin capek kerja, Bu. Di kedai kopi, Rina bekerja seperti biasa, tapi matanya sering mencuri pandang ke arahku saat aku datang. Kami tak bicara banyak, takut ada yang dengar. Suatu siang, pelanggan tetap, seorang tante gosip, berkomentar, Rina, kamu kok sering bareng cewek muda itu. Jangan-jangan. Rina tersenyum paksa, cuma pelanggan setia. Tapi kata-kata itu menusuk kami berdua. Malamnya kami bertemu di taman. Aku tak tahan lagi, kata Rina. Masyarakat ini penuh prasangka. Di Indonesia, lesbian seperti kita dianggap dosa. Aku mengangguk. Iya, tapi kita bisa pindah ke kota lain, mungkin Bali yang lebih terbuka. Rina geleng kepala. Itu lari, bukan solusi. Kita harus hadapi. Keesokan harinya, kejutan datang. Andi menelepon. Sari, ketemu di kai biasa. Penting. Aku datang, dan di sana ada Andi dengan wajah serius. Aku minta maaf. Aku cemburu karena Rina pilih kamu, bukan aku. Tapi sekarang, aku dukung. Aku akan bantu kalian. Aku terharu, tapi ragu. Bagaimana caranya? Andi bilang aku akan bicara ke ibu pelan-pelan. Mulai dari edukasi tentang LD. Rencana itu terdengar idealis, tapi realitas pahit. Saat Andi mulai bicara ke ibu tentang teman-teman yang berbeda, ibu marah. Jangan bawa-bawa hal menyimpang ke rumah ini. Ibu tak mau dengar. Andi mundur, tapi tak menyerah. Aku dan Rina semakin dekat, tapi tekanan meningkat. Suatu hari, di LSM, aku dapat kasus berat, seorang wanita lesbian yang bunuh diri karena ditolak keluarga. Beritanya menyebar di media sosial, memicu debat sengit. Netizen bilang itu dosa besar, yang lain hak asasi manusia. Aku merasa itu cermin diriku. Malam itu aku cerita ke Rina. Aku takut berakhir seperti itu. Rina peluk aku. Kita kuat bersama. Tapi konflik baru muncul. Keluarga Rina, yang tinggal di Bandung, datang ke Jakarta. Kakak laki-lakinya, Budi, curiga. Rina, kenapa kamu tak pernah punya pacar? Umur 28 harus nikah. Rina bohong, sibuk kerja. Tapi Budi tak puas, dia ikut ke kedai dan lihat aku sering datang. Siapa cewek itu? Tanyanya. Rina gelagapan. Malamnya Budi konfrontasi Rina. Aku tahu kamu lesbian. Itu haram. Rina menangis, cerita ke aku. Dia ancam bilang ke seluruh keluarga. Aku panik. Kita harus apa? Rina bilang aku akan hadapi. Tapi ini berarti perang dengan keluarga. Sementara itu, ibu aku semakin curiga. Dia datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Sari, ibu lihat foto kamu dan Rina di ponsel Andi. Apa hubungan kalian? Aku diam, tapi ibu tekan. Jawab.
Jangan-jangan kamu. Air mata ibu jatuh. Ibu tak mau kehilangan anak lagi setelah ayah. Aku menangis. Bu, aku lesbian. Aku cinta Rina. Ibu sok, duduk lemas. Bagaimana bisa? Kita keluarga muslim taat. Dia pergi tanpa kata, meninggalkan aku hancur. Andi datang kemudian, ibu marah besar. Dia bilang mau ke Bandung istirahat. Aku merasa bersalah. Apakah pengakuan ini benar? Rina datang, kami saling peluk. Keluargaku juga tahu sekarang. Budi bilang ke semua orang. Kami duduk dalam diam, memikirkan konsekuensi. Masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang tapi norma sosial yang keras. Teman-teman mulai menjauh, gosip beredar. Tapi di tengah itu ada cahaya. Bulina dari LSM tawarkan bantuan, kalian bisa ikut support group. Banyak yang seperti kalian. Kami ikut, bertemu orang-orang dengan cerita mirip. Itu menguatkan. Namun, puncak konflik datang ketika Budi datang ke apartemen Rina. Kamu harus putus dengan Sari. Atau aku laporkan ke polisi atas nama moral. Rina marah. Ini hidupku. Budi pergi, tapi ancamannya nyata. Malam itu aku dan Rina putuskan, kami akan bertahan. Tapi harga yang harus dibayar. Kehilangan keluarga, mungkin pekerjaan. Andi bilang aku akan dukung kalian, tapi ibu butuh waktu. Apakah waktu cukup? Gelombang konflik mencapai klimaks, memaksa kami membuat pilihan yang tak terelakkan. Setelah ancaman Budi, Rina memutuskan untuk bicara langsung ke keluarganya di Bandung. Aku harus hadapi mereka, katanya. Aku ikut, meski takut. Perjalanan kereta ke Bandung penuh ketegangan, tangan kami saling genggam di bawah jaket. Di rumah keluarga Rina, suasana tegang. Ibu Rina, seorang janda yang bekerja sebagai penjahit, duduk dengan wajah muram. Budi berdiri di belakang, mata penuh amarah. Rina, apa benar kamu? Dengan wanita, tanya ibu Rina pelan. Rina mengangguk. Ya, Bu. Aku cinta Sari. Ibu Rina menangis. Ini salah didikanku. Kita keluarga sederhana, tak pantas begini. Budi marah. Ini memalukan. Di kampung orang akan gosip. Kamu harus berubah atau pergi dari sini. Rina berdiri tegar. Aku tak bisa ubah siapa aku. Ini bukan pilihan. Debat panjang penuh air mata dan tuduhan. Akhirnya Ibu Rina bilang, pergilah. Ibu tak bisa terima. Kami pergi dengan hati hancur. Kembali ke Jakarta, ibu aku masih diam. Andi coba mediasi. Bu, Sari anak kita. Cinta tak salah. Ibu geleng kepala. Dalam agama, ini dosa. Ibu tak mau dia ke neraka. Andi frustrasi. Agama ajarkan kasih sayang, Bu. Tapi ibu tak bergeming. Di kedai kopi, bisnis Rina terganggu. Gosip menyebar, pelanggan berkurang. Mereka bilang kedai ini tempat lesbian, kata Rina sedih. Aku bantu, tapi tak cukup. Suatu hari, ada demo kecil di depan kedai, kelompok konservatif protes moral rusak. Polisi datang, tapi tak ada kekerasan. Tapi itu cukup buat Rina goyah. Mungkin kita harus pisah, katanya. Aku marah. Jangan. Kita sudah bayar mahal. Tapi Rina lelah. Aku tak mau kamu kehilangan semuanya. Kami bertengkar hebat, saling tuduh. Aku pergi, meninggalkan dia sendirian. Malam itu, Andi datang. Sari, ibu sakit. Masuk rumah sakit lagi. Hatiku hancur. Di rumah sakit, ibu terbaring lemah. Ini karena kamu, bisiknya. Stres pikirkan kamu.
Aku menangis. Ma, Bu. Aku tak bisa ubah. Ibu diam, tapi tangannya memegang tanganku. Ibu cinta kamu, tapi ini salah. Dokter bilang ibu butuh istirahat total. Andi salahkan dirinya. Ini salahku memperkenalkan Rina. Tapi aku bilang bukan. Ini takdir. Rina datang ke rumah sakit, tapi Andi halangi. Jangan sekarang. Rina pergi dengan sedih. Malamnya, dia kirim pesan, aku akan tutup kedai dan pindah ke Bali. Ma. Aku panik, hubungi dia. Jangan pergi. Tapi dia putuskan. Pagi harinya aku ke kedai. Rina sedang packing. Ini demi kita, katanya. Aku peluk dia. Tidak. Kita hadapi bersama. Kami bicara panjang, memutuskan untuk bertahan di Jakarta, tapi lebih hati-hati. Tapi nasib berkata lain. Budi laporkan Rina ke polisi atas penistaan moral. Meski undang-undang tak langsung larang, tapi bisa dipakai untuk intimidasi. Polisi panggil Rina. Aku ikut sebagai saksi. Di kantor polisi kami diinterogasi. Apa hubungan kalian? Tanya polisi. Rina jujur. Pacar. Polisi geleng kepala. Hati-hati, ini bisa jadi masalah besar. Kasus ditutup tanpa tuntutan, tapi reputasi hancur. Kedai tutup. Rina kehilangan segalanya. Ini harga yang harus kubayar, katanya pahit. Di rumah, ibu pulih pelan. Andi bantu bicara. Bu, lihat Sari bahagia dengan Rina. Ibu mulai lunak. Ibu tak setuju, tapi ibu tak mau kehilangan anak. Perlahan, kami bangun kembali. Aku dan Rina pindah ke apartemen bersama, jauh dari gosip. Andi jadi pendukung utama. Tapi luka masih ada, keluarga Rina tak makan, ibu aku masih ragu. Suatu hari, di support group, kami cerita pengalaman. Orang-orang tepuk tangan. Kalian inspirasi, kata mereka. Itu buat kami sadar, perjuangan ini bukan sia-sia. Akhirnya, cahaya mulai menyinari kegelapan yang panjang. Setelah kedai tutup, Rina dapat kerja baru di kai kecil di pinggiran Jakarta, sebagai barista. Ini mulai dari nol, katanya dengan senyum. Aku dukung sambil terus kerja di LSM, membantu orang-orang seperti kami. Hubungan dengan ibu membaik pelan. Suatu hari, ibu undang kami makan malam. Ibu masih tak setuju, tapi ibu mau coba pahami. Kami datang, hati deg-degan. Di meja makan, ibu tanya tentang Rina. Kamu dari mana asalnya? Rina jawab sopan. Andi bantu suasana. Akhirnya, ibu bilang selama kalian bahagia dan tak ganggu orang lain, ibu diami. Itu kemenangan kecil. Keluarga Rina lebih sulit. Budi tak mau bicara, tapi ibu Rina kirim pesan, ibu rindu kamu. Rina menangis, tapi tak balas. Butuh waktu, katanya. Masyarakat masih penuh prasangka. Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT, tapi juga gerakan pro-hak. Kami ikut demo damai, memegang plakat cinta adalah hak. Itu berisiko, tapi perlu. Suatu malam kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota. Apa kita benar? Tanya Rina. Aku jawab, ya, karena kita pilih cinta meski bayar mahal. Kami berciuman, penuh harapan. Tahun berlalu, kami lebih kuat. Andi nikah dengan pacarnya, dan undang kami. Ibu hadir, meski masih awkward. Rina buka kedai baru, dengan dukungan dari komunitas LGBT. Bisnis berkembang. Tapi tak semua sempurna. Ada hari-hari ketika gosip muncul lagi, atau keluarga tekan. Tapi kami belajar, cinta butuh pengorbanan, tapi juga memberi kekuatan.
Kini, melihat ke belakang, aku bertanya, apakah memilih cinta di tengah tekanan masyarakat selalu benar, atau terkadang pengorbanan diri demi keluarga lebih mulia?